itu adalah kegiatan sukarelawan yang mana kita harus menghabiskan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita. Apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi saat mengikuti volunteer? Ngasuh atau mendidik anak yang dia itu tipenya ini selalu mau bermain ketika belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Shampoo Syiar Millennial Podcast. Nah, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Liburan kuliah jadi sering momen yang ditunggu-tunggu. Ada yang rebahan, kerja part-time, pulang kampung, tapi ada juga yang milih jalan berbeda. Ya, ikut volunteer. Di episode kali ini kita akan ngobrol soal serunya mengisi liburan kuliah dengan kegiatan sukarelawan yang bukan cuma bermanfaat buat orang lain, tapi juga buat diri kita sendiri. Yuk kita mulai. Oke, udah bersama kita di sini ada Kak Syafaat. Gimana kabar Kak Syafaat? Halo, apa kabar semua? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Kira-kira ada kesibukan apa nih hari ini? Oke, mungkin dari kesibukan saya kali ini ya hanya kuliah saja sih. Ya, pada jam 7 pagi sampai jam setengah 10. Oke, Kak Syafaat, jadi kita bakal ngobrol nih soal pengalaman-pengalaman yang pernah Kak Syafaat dapat waktu volunteer. Gimana, udah siap belum nih? Oke, udah siap banget dong pastinya. Oke, udah siap banget ya, insya Allah ya. Oke, mungkin kita nggak berlama-lama nih Kak, kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Oke, Kak Syafaat, boleh gak sih nih Kak Syafaat ceritain kenapa pada akhirnya Kak Syafaat itu memilih untuk melakukan kegiatan volunteer saat liburan kuliah? Kenapa nggak mencari kegiatan-kegiatan lain gitu selain volunteer? Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Ya, sebelumnya saya Muhammad Rizky Syafaat dari Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Oke, ya lanjut saja. Pertanyaan pertama, apa sih saya untuk memilih volunteer? Ya. Alasan. Ceritain nih. Oke. Ya mungkin pertama, kenapa sih saya ikut volunteer? Ya kan, pertama saya itu melihat nih kakak kelas saya, ya dari postingan IG-nya ataupun dari statusnya dah. Mereka tuh melihat kebahagiaan gimana sih caranya untuk bisa mengajar di desa 3T, pokoknya yang desa tertinggal gitu, ya kan. Nah di situ saya mulai merasakan kayak, aduh, ini kayaknya seru nih, pengalaman yang harus saya coba gitu kan. Karena ya gimana nantinya kita kan sebagai calon pendidik gitu kan, ya pastinya kita juga harus punya gitu kan software skill kita untuk bisa menjadi seorang pendidik. Itu sih pertama. Masya Allah banget. Oke, Masya Allah banget. Tadi kita udah dengar cerita singkat dari Kak Syafaat ya terkait pengalaman-pengalamannya atau alasan kenapa akhirnya Kak Syafaat ini memilih untuk melakukan kegiatan volunteer dari saat liburan. Nah, kita mau berlanjut nih Kak ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya, selama ikut volunteer, pengalaman apa yang paling berkesan atau yang membuat akhirnya Kak Syafaat itu sadar bahwa keputusan ikut volunteer itu tepat? Oke, nah mungkin keputusan yang saya rasakan kenapa saya bisa ikut volunteer. Yang pertama, volunteer itu adalah kegiatan sukarelawan yang mana kita harus menghabiskan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, juga dana kita nih yang harus kita kasih, kita spesikan ke para pendidik-pendidik kita di desa-desa tertinggal gitu kan. Terus juga di sana saya juga menemukan banyak sekali pengalaman gitu. Contohnya misal ketika saya mengajar di desa terpencil yang kategorinya itu 3T, ya kan. Mereka itu ketika datang sosok seorang relawan lah, mereka itu hatinya sangat senang, sangat bergembira ketika bertemu dengan para relawan. Karena apa? Karena mereka tuh kayak butuh gitu sosok untuk jadi motivasi mereka ketika mereka dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu. Oke, siap-siap, Masya Allah banget. Oke, langsung aja nih Kak ya, kita pertanyaan berikutnya. Lanjut saja. Banyak orang atau mungkin mahasiswa pada umumnya ya, mereka itu berpikir volunteer itu kan cuma capek doang, cuma dapat capek doang, apalagi nggak dibayar juga lagi. Nah, menurut Kak Syafaat pribadi nih, manfaat apa yang paling terasa setelah ikut volunteer yang akhirnya membuat Kak Syafaat sadar gitu bahwa volunteer ini itu sebenarnya penting untuk mahasiswa? Oke.
mungkin dalam satu volunteer itu banyak sekali ya pemikiran orang yang merasakan capek lah, terus ngeluarin dana terus lah gitu kan. Tapi sebenarnya itu ya tidak ya, karena kita ini mendapatkan banyak sekali skill. Dari pertama kita gimana cara untuk memimpin satu kelompok, juga bagaimana cara kita mengasuh atau mendidik anak yang dia itu tipenya ini selalu mau bermain ketika belajar. Lalu juga dalam satu kelompok ini juga pasti kita berlatih, nama itu teamwork, kayak saling kerjasama satu sama lain gitu. Jadi itu menumbuhkan skill kita untuk kita bisa bekerja sama, terus juga saling berbagi, saling menolong satu sama lain, ya itu termasuk contoh manfaat dari ikut volunteer itu. Oke, siap. Wah, keren banget nih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya, mungkin kita langsung aja ya. Di setiap volunteer atau kegiatan volunteer itu kan pasti ada yang namanya tantangannya, pasti ada tantangannya, ada SWOT-nya gitu. Nah, menurut Kak Syafat nih, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi saat mengikuti volunteer dan bagaimana cara Kak Syafat untuk mengatasinya gitu, atau sebagai tim atau sebagai individu? Oke. Berdasarkan pengalaman saya ketika saya melaksanakan volunteer kemarin, jadi itu dimana dalam satu kelompok itu ada posisinya ketua saya yang mana dia ini sangat sekali malas, dan dia ini pokoknya benar-benar malas dan kayak istilahnya hanya ngebantu sedikit-sedikit saja lah supaya tidur. Nah di situ kayak membuat kita gimana nih cara melatih ketua kita nih agar gerak lagi gitu kan. Terus juga melatih kayak gimana sih cara mengubah sikap ketua kita nih agar dia ini merasa ya empati lah kepada anggotanya. Masa anggotanya saja sih yang kerja, terus juga dianya malah sibuk hanya tidur saja, terus juga tidak membantu satu sama lain. Nah di situ kita belajar gitu dari karakter setiap orang, kita harus mempelajari gitu kan. Itu tantangan terbesar juga ketika kita sedang capek-capeknya, yang mana kita harus setiap harinya kan kita harus ngajar ya. Pasti itu benar-benar sangat lelah, sangat capek, apalagi kita mengajar anak SD ini yang kita harus ekstra banget gitu kan untuk mengatasinya. Nah itu termasuk tantangan terbesar. Kalau dari saya sendiri itu tantangannya ya udah kita bawa have fun saja, kita ajak main, pokoknya jangan dibawa pusing, kita jalan saja, karena itu adalah suatu manfaat gitu kan yang harus kita lakukan dalam kegiatan volunteer itu. Mungkin seperti itu Pak. Oke, Masya Allah banget ya Kak. Wah, mungkin sebelum kita tutup nih Kak ya, mungkin ada sedikit pertanyaan terakhir mungkin ya. Buat teman-teman mahasiswa nih, khususnya mungkin mahasiswa baru gitu ya, ataupun mahasiswa lama yang masih ragu untuk ikut volunteer, ya mereka masih mikir-mikir lah, apa gua ikut volunteer atau enggak gitu kan, soalnya kan masih banyak nih kegiatan-kegiatan lain luar. Nah, apa nih pesan-pesannya buat mereka yang masih ragu untuk volunteer saat liburan kuliah, atau apa pesan dan saran dari Kak Syafat sendiri? Oke, pesan dari saya sebagai mahasiswa yang belum sama sekali menyentuh dunia kerelawanan, saran saya itu sangat setuju buat kalian untuk mengikuti kegiatan tersebut. Karena apa? Karena kan dalam Al-Fuzat juga berkata ya, khairun nas ahsanul khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang baik budi pekertinya dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi kita sebagai manusia itu kalau pintar, kita sudah mempunyai ilmu yang banyak, jangan dipendam sendiri gitu. Kita harus bermanfaat kepada orang lain, kita harus sebar, kita harus transfer ilmu-ilmu tersebut agar ilmu tersebut menjadi pahala jariah nantinya ketika kita sudah meninggal. Mungkin itu saran dari saya. Wah, Masya Allah banget. Kayak mungkin tadi kita sudah mendengar ya semua pengalaman Kak Syafat, terus juga bagaimana suka dan dukanya juga ya saat mengikuti volunteer. Wah, dari cerita ini kita bisa belajar kalau liburan kuliah nggak selalu harus soal jalan-jalan. Kadang dengan memberi waktu dan tenaga untuk orang lain, justru kita pulang dengan versi diri yang lebih utuh. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga obrolan hari ini bisa jadi pertimbangan buat kamu mengikuti atau mengisi liburan dengan bermakna. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you.